Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita mau. Kadang kita diuji dengan kekurangan, kehilangan, dan rasa lelah yang seolah tidak ada habisnya. Tapi di balik semua itu, selalu ada pelajaran berharga yang Tuhan titipkan. Salah satunya tentang arti bersyukur, tentang kuatnya hati yang tidak menyerah, dan tentang cinta yang lahir dari keluarga. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi cermin dari banyak kehidupan nyata di sekitar kita. Tentang seorang ibu, tentang perjuangan tanpa pamrih, dan tentang kasih sayang yang seringkali tak terucap, tapi terasa dalam setiap pengorbanan. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita untuk lebih menghargai orang-orang yang selalu ada, meski sering terluka demi melihat kita bahagia. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Bu Sari sudah terbangun, bahkan sebelum azan subuh terdengar. Rumah kecil berdinding papan itu masih gelap, hanya ditemani cahaya lampu redup di dapur. Dengan langkah pelan, agar tidak membangunkan anak-anaknya, ia bangkit dari tikar tipis yang sudah lama jadi alas tidurnya. Punggungnya terasa nyeri, lututnya sedikit gemetar saat berdiri, tapi ia menarik napas panjang dan tetap melangkah. Di wajahnya, seperti biasa, terpasang senyum kecil yang entah sejak kapan menjadi kebiasaan. Senyum yang ia pakai setiap hari, seolah itu adalah baju yang wajib dikenakan sebelum memulai hidup. Bu Sari langsung menuju dapur. Dapurnya sempit, cuma cukup untuk satu orang berdiri dengan nyaman. Kompor tua di sudut ruangan sudah menunggu, bersama panci dan wajan yang catnya mulai mengelupas. Ia menyalakan kompor, lalu mulai menanak nasi. Sambil menunggu, ia menyiapkan sayur sederhana dari sisa kemarin dan menggoreng tempe yang sudah dipotong tipis-tipis. Tangannya bergerak lincah, meski terlihat kasar dan penuh bekas luka kecil akibat sering terkena pisau atau minyak panas. Tangannya bukan tangan yang halus, tapi di sanalah tersimpan bukti kerja keras yang tak pernah ia keluhkan. Di luar, angin pagi masih dingin. Dari celah-celah dinding, udara masuk dan membuat tubuh Bu Sari sedikit menggigil. Ia mengenakan sweater tipis yang warnanya sudah pudar. Sesekali, ia berhenti sebentar, memijat pundaknya sendiri, lalu kembali melanjutkan masak. Wajahnya tampak lelah, ada lingkar hitam di bawah mata, tapi senyum itu tetap ada. Seolah-olah senyum itu adalah caranya berkata pada dunia bahwa ia baik-baik saja, meski sebenarnya tidak selalu begitu. Tak lama, nasi matang. Bu Sari menyendok nasi ke dalam rantang kecil yang akan dibawa anak-anaknya ke sekolah. Ia tahu lauk mereka sederhana, bahkan seringkali hanya tempe dan sambal. Tapi ia selalu berusaha menyusunnya serapi mungkin agar terlihat lebih menarik. Dalam hatinya, ia ingin anak-anaknya tetap merasa bangga dengan bekal dari rumah, meski jauh dari kata mewah. Setelah semuanya siap, Bu Sari berjalan ke kamar kecil tempat Rina dan Doni tidur. Kamar itu hanya dipisahkan tirai tipis dari ruang tengah. Ia membuka tirai perlahan dan melihat kedua anaknya masih terlelap. Rina tidur miring sambil memeluk tas sekolahnya, mungkin karena takut lupa menyiapkannya. Doni tidur telentang dengan mulut sedikit terbuka, napasnya teratur. Melihat itu, senyum Bu Sari mengembang. Lelahnya seolah sedikit terbayar. "Ibu bangunin ya, Nak," katanya pelan sambil mengelus rambut Rina. "Sudah pagi?" Rina menggeliat, membuka mata setengah. "Iya, Bu," gumamnya, lalu duduk perlahan. Bu Sari lalu membangunkan Doni dengan cara yang sama. Anak laki-laki itu mengucek matanya,
lalu tersenyum kecil. "Pagi, Bu," katanya polos. "Pagi juga, Nak. Ayo siap-siap, nanti telat sekolah," jawab Bu Sari dengan suara lembut. Ia lalu kembali ke dapur, menyiapkan air untuk mandi dan menyeduh teh hangat. Sambil menunggu anak-anaknya bersiap, ia duduk sebentar di bangku kayu dekat pintu. Di situ, rasa lelah mulai terasa lagi. Kakinya pegal, punggungnya sakit, kepalanya sedikit pusing, tapi ia menahannya. Ia tidak mau anak kanannya melihat ibunya terlihat lemah. Tak lama kemudian, Rina dan Doni keluar dengan seragam sekolah yang sudah disetrika rapi semalam. Meski warnanya mulai kusam, Bu Sari selalu memastikan baju mereka bersih dan rapi. "Ibu, hari ini Rina ada ulangan," kata Rina sambil duduk di tikar. "Semangat ya, Nak, belajar yang rajin." "Ibu yakin Rina bisa?" jawab Bu Sari sambil meletakkan piring nasi di depan mereka. Doni juga ikut bicara. Kalau Doni dapat nilai bagus, ibu senang kan? Bu Sari tertawa kecil. "Tentu saja, Nak. Apapun hasilnya, asal kalian sudah berusaha, ibu pasti senang." Mereka makan bersama di lantai, tanpa meja, hanya beralaskan tikar. Suasananya sederhana, tapi hangat. Bu Sari sendiri hanya makan sedikit. Ia lebih sering bilang sudah kenyang, padahal sebenarnya ia hanya ingin memastikan anak kinania makan cukup. Rina kadang sadar, tapi tidak pernah berani memaksa. Setelah selesai, Bu Sari membantu merapikan bekal dan memastikan semua perlengkapan sekolah sudah siap. Ia mengantar anak-anak sampai depan pintu. "Hati-hati di jalan ya, Nak. Jangan lupa berdoa," katanya sambil tersenyum. "Iya, Bu," jawab mereka bersamaan. Saat kedua anaknya berjalan menjauh, Bu Sari berdiri di depan rumah, melambaikan tangan sampai mereka tak terlihat lagi. Senyum itu masih ada, tapi begitu mereka hilang dari pandangan, senyum itu perlahan memudar. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Disitulah, untuk sesaat, ia membiarkan wajah aslinya muncul. Wajah lelah, wajah penuh beban. Ia menutup pintu, lalu bersandar sebentar di baliknya. Matanya terpejam. Dalam hati, ia berdoa semoga hari ini ia cukup kuat untuk menjalani semuanya. Setelah itu, ia segera bersiap untuk bekerja. Bu Sari tidak punya satu pekerjaan tetap. Ia mengambil apa saja yang bisa ia lakukan. Pagi ini, ia harus mencuci baju di rumah seorang tetangga yang lumayan berada. Ia membawa ember besar dan sabun dalam kantong plastik, lalu berjalan kaki menyusuri gang sempit. Matahari mulai naik, sinarnya perlahan menghangatkan udara. Di sepanjang jalan, ia menyapa orang-orang yang ditemuinya. "Pagi, Bu. Pagi, Pak." Senyum itu selalu ia pasang, meski di dalam hatinya ada rasa capek yang menumpuk. Banyak orang mengenalnya sebagai Bu Sari yang ramah dan kuat. Jarang ada yang tahu betapa berat hidup yang ia jalani. Sampai di rumah tempat ia bekerja, Bu Sari langsung mulai mencuci. Ember demi ember ia angkat, baju demi baju ia kucek. Air dingin mengenai tangannya, membuat jarinya kaku. Tapi ia terus bekerja. Sesekali ia berhenti sebentar, meluruskan punggung, lalu melanjutkan lagi. Setiap kali rasa lelah datang, ia selalu teringat wajah Rina dan Doni. Itu cukup untuk membuatnya bertahan. Dalam hatinya, ia sering teringat masa lalu saat suaminya masih ada. Dulu, hidup mereka memang tidak mewah, tapi terasa lebih ringan. Suaminya bekerja sebagai buruh, dan Bu Sari hanya membantu sedikit-sedikit. Mereka sering tertawa bersama, meski penghasilan pas-pasan. Tapi semua berubah sejak suaminya
jatuh sakit. Waktu itu Busari mondar-mandir ke rumah sakit, mencari pinjaman ke sana-sini, berharap suaminya sembuh. Namun Tuhan berkehendak lain. Suaminya pergi, meninggalkan Busari dengan 2 anak yang masih kecil. Hari itu menjadi titik balik hidupnya. Sejak saat itu, ia harus menjadi ibu sekaligus ayah. Ia tidak punya waktu lama untuk larut dalam kesedihan. Anak-anaknya butuh makan, butuh sekolah, butuh seseorang yang kuat. Maka Busari belajar melantangisnya sendiri dan menggantinya dengan senyum. Saat mencuci, tiba-tiba matanya terasa panas. Ia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan. "Jangan nangis sekarang," gumamnya pelan pada diri sendiri. Ia tidak mau orang lain melihatnya lemah. Ia sudah terlalu sering terlihat kuat, sampai-sampai ia sendiri lupa bagaimana rasanya mengeluh. Menjelang siang, pekerjaannya selesai. Ia menerima upah yang tidak seberapa, tapi ia terima dengan syukur. Uang itu langsung ia simpan di dompet kecil yang sudah tipis isinya. Dalam perjalanan pulang, ia menghitung-hitung di dalam hati, membagi untuk kebutuhan hari ini, besok, dan sedikit untuk ditabung, meski seringkali tabungan itu habis sebelum sempat terkumpul. Setelah itu, ia tidak langsung pulang. Masih ada kerjaan lain. Kadang ia bantu di warung makan, kadang membersihkan rumah orang. Hari itu, ia mendapat panggilan untuk bantu di warung sampai sore. Jadi, ia langsung menuju ke sana. Di warung, Busari bekerja tanpa banyak bicara. Menjelapi meja, mencuci piring, melayani pembeli. Wajahnya tetap ramah. Setiap ada pelanggan, ia selalu menyapa dengan senyum. Meski kakinya pegal berdiri lama, ia tetap bertahan. Sesekali, ia melihat jam dinding, berharap waktu cepat berlalu, karena ia sudah rindu ingin pulang dan bertemu anak-anaknya. Sore menjelang, ia akhirnya bisa pulang. Langkahnya terasa lebih berat dari pagi tadi. Badannya lelah, tapi pikirannya masih dipenuhi daftar hal yang harus ia lakukan di rumah. Masak, bersih-bersih, menyiapkan keperluan anak-anak untuk besok. Begitu sampai di rumah, ia disambut suara Rina dan Doni yang sedang bercerita tentang sekolah. Mereka terlihat senang saat melihat ibunya. "Ibu pulang!" teriak Doni sambil berlari kecil menghampiri. "Iya nak, sudah pulang," jawab Busari sambil tersenyum dan mengelus kepala anaknya. Rina mendekati membantu ibunya meletakkan tas. "Ibu capek ya," Busari mengangguk kecil. "Seji kici, tapi lihat kalian, capek ibu langsung hilang," katanya. Meski sebenarnya rasa lelah itu masih ada. Mereka lalu duduk bersama. Rina bercerita tentang ulangan yang menurutnya cukup sulit. Doni bercerita tentang teman barunya di sekolah. Busari mendengarkan dengan penuh perhatian. Baginya, cerita-cerita itu adalah penguat di tengah hidup yang keras. Menjelang malam, Busari kembali ke dapur. Ia memasak dengan bahan seadanya. Sambil memasak, ia sesekali menguap, matanya terasa berat. Tapi ia tetap berusaha menyelesaikan semuanya. Setelah makan malam, ia membantu anak-anak mengerjakan PR, lalu menyiapkan baju mereka untuk besok. Saat Rina dan Doni sudah tidur, rumah kembali sepi. Disitulah biasanya Busari akhirnya punya waktu untuk dirinya sendiri. Ia duduk di dapur, meneguk sisa teh yang sudah dingin. Lampu redup kembali menjadi saksi. Di saat seperti itu, senyum yang seharian ia pakai perlahan menghilang. Ia menunduk, menatap lantai. Rasa lelah yang sejak pagi ia tahan, kini datang menyerbu. Matanya berkaca-kaca. Ia mengingat semua yang sudah ia lalui hari itu dan hari-hari sebelumnya yang tak kalah berat. Air mata akhirnya jatuh juga.
Diam-diam, tanpa suara, ia menangis pelan agar tidak membangunkan anak-anaknya. Tangis seorang ibu yang tidak ingin terlihat lemah, tapi juga manusia yang punya batas. "Aku cuma ingin kalian bahagia," bisiknya dalam hati, seolah berbicara pada Rina dan Doni yang sedang terlelap. Kalau ibu harus capek, nggak apa-apa. Kalau ibu harus nangis sendiri, juga nggak opo-opa. Ia mengusap air matanya, lalu menarik napas panjang. Setelah beberapa menit, ia kembali berdiri, membasuh wajahnya dengan air, lalu menatap bayangannya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Di sana, ia melihat wajah yang lelah, tapi juga mata yang masih menyimpan tekad. "Besok harus lebih kuat lagi," katanya pelan pada dirinya sendiri. Ia lalu kembali ke tikar, berbaring dan menatap langit-langit rumah. Sebelum memejamkan mata, ia tersenyum kecil, senyum yang sama seperti yang ia tunjukkan pada dunia setiap hari. Senyum yang menutupi air mata, menutupi rasa sakit, dan menutupi semua beban yang ia pikul sendiri. Dan begitulah hari-hari Busari berjalan, dengan senyum yang selalu ada di wajahnya. Meski di balik itu, ada perjuangan panjang yang tidak semua orang tahu. Senyum seorang ibu yang memilih untuk kuat demi dua anak yang menjadi alasan ia terus bertahan hidup.